biasanya orang melakukan 3 hal. Ini yang lari dari kebebasan tadi. Jadi jalan pertama orang lari dari kebebasan itu adalah jalan otoritarianisme. Jadi otoritarianisme itu berarti orang melepaskan kebebasannya, bergabung dengan orang lain di luar dirinya untuk hal-hal yang ingin dia peroleh. Kita sering menyebutnya otoriter. Nah, lari dari kebebasan itu, kebebasanmu dibuang, kamu ikut aturannya orang lain. Itu struktur ini namanya struktur otoriter. Bentuknya 2, masokisme dan sadisme. Masokisme itu kalian yang inferior, kalau sadisme itu kalian yang superior. Struktur yang superior inferior ini sebenarnya struktur yang tidak sehat, struktur yang tidak setara. Di situ ada otoritarianisme. Jadi kalau kalian membuang kebebasanmu begitu saja, manut saja, kamu dijajah orang, diatur-atur orang, itu namanya masokisme. Injak-injaklah aku, jajahlah aku, yang penting kamu jangan pergi dariku. Itu mentalnya namanya masokisme. Maki-makilah aku, sakiti aku, ndak apa-apa, yang penting jangan jauh-jauh dariku. Itu masokisme. Kalau yang kedua, untuk orang agar tetap bersamamu, kamu berperilaku sadisme. Biasanya ini yang punya kekuasaan, menguasai yang lain, membuat orang lain tergantung. Kamu jangan begitu ya, kalau kamu begitu tak tinggal loh. Nah, itu gaya yang kedua. Jangan lakukan itu, kalau kamu lakukan itu lebih baik kita putus saja. Itu terus orang kan jadi tergantung padamu. Biar ndak otoriter, putus ya wis ora apa-apa. Nah, itu berarti kamu keluar dari struktur yang otoriter. Kalau yang masokis tadi keluar dari struktur yang membiarkan dirimu tertindas. Itu kalau bahasanya agama, unsur akhoka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu baik yang zalim atau yang madzlum. Zalim itu berarti dia yang sadis tadi. Madzlum itu yang masokis tadi. Dua-duanya kehilangan kebebasan. Orang kehilangan kebebasan itu kehilangan eksistensi, kehilangan jati dirinya. Maka untuk bahan evaluasi kamu cek ya, dalam hal apa kamu tergantung sama orang lain, tidak bisa keluar dari jeratannya orang lain. Berarti kamu ada di struktur tadi. Struktur yang ada superior, ada inferior. Jangan-jangan kamu yang superior, yang lain inferior, atau kamu yang inferior, kamu sedang tunduk pada kekuatan yang kamu anggap superior. Nah, ini kemungkinan dirimu akan kehilangan eksistensi jati diri. Yang kedua, ini lebih dahsyat lagi daripada otoritarian, namanya destruktif. Kalau ini ngerusak. Jadi orang yang karena terganggu kebebasannya, dia ingin lari dari kebebasan, tidak dengan cara menjalin hubungan. Kalau menjalin hubungan kan tadi jadinya otoriter. Ini dengan cara merusak. Kamu tadi kan sendirian, merasa terasing. Nah, ini kalau orang destruktif, caranya apa? Menyakiti orang lain atau berusaha menyingkirkan orang lain. Rumusnya apa? Kalau tidak ada orang lain, aku tidak akan bisa tersakiti. Selama ini aku kan sakit gara-gara orang lain. Orang lain yang maki-maki aku, membuat aku tidak bebas, membuat aku sumpek, membuat aku tidak berdaya. Maka solusinya apa? Buang semua orang lain, hancurkan orang lain. Nah, itu mekanisme destruktif. Kalau untuk orang kuat bisa, tapi untuk orang lemah gimana? Yang kedua,
Yang dihancurkan dirinya sendiri. Kalau aku tidak ada, maka aku tidak akan tersakiti. Berarti apa? Dia bunuh diri secara eksistensial. Biasanya orangnya, alah aku ini apa sih? Alah aku ini bukan orang penting kok. Alah aku ini. Nah, itu cirinya orang yang di level 2 ini. Menghancurkan dirinya. Jadi kalau orangnya kuat, dia menghancurkan yang lain. Kalau dia lemah, menghancurkan dirinya sendiri. Ini mekanisme lari dari kebebasan yang destruktif. Merusak orang lain atau merusak dirinya sendiri. Banyak kan orang gini, biasanya yang kedua ini orang yang sangat minder. Yang pertama orang yang sangat pede. Sangat pede itu kan orang lain nggak dipandang sama sekali, nggak dianggap sama sekali, dianggap nggak ada. Yang kedua, dirinya sendiri yang dilenyapkan, dianggap nggak ada. Saya ini orang rendahan Pak, saya ini orang kecil Pak, kan gitu. Itu level yang kedua. Kalau saya masih mending, kalau saya ngomong wah saya itu orang kecil, aslinya kan memang cilik. Tinggi saya paling berapa, saya itu orang rendahan kok Pak, memang rendah. Tapi bukan itu maksudnya. Kamu menganggap dirimu sama sekali tidak berarti. Apa sih saya ini? Nah, itu level 2. Serius ini ya, tapi bukan yang basa-basi loh. Kan banyak orang ngomong ini basa-basi. Wah mas hebat sekali. Alah apa sih saya ini? Padahal di dalamnya merasa wah hebat sekali aku. Ya. Jadi itu namanya basa-basi. Oke. Jadi ini jalan keluar kedua. Untuk lari dari kebebasan. Ada jalan keluar ketiga. Namanya automation conformity. Kalau ini seperti kalimatmu, saya mengalir saja. Jadi masyarakat apa saya ikut, yang lain kemana saya ikut, pasrah. Jadi objek perkembangan masyarakat. Orang ini aman dia, karena mengalir maka dia di masyarakat juga nyaman, aman. Dengan dirinya sendiri juga nyaman, aman. Cuma resikonya dia kehilangan jati diri. Sering saya bilang bahwa orang yang hidupnya di tengah kerumunan, ya dia akan jadi kerumunan. Identitas individualnya hilang. Kamu tidak dilihat. Yang dilihat yang unik. Kan orang lihat itu selalu yang unik, yang satu. Tapi yang kerumunan tidak dilihat. Kamu ikut demo apa bareng-bareng itu kan kamu tidak dilihat. Yang dilihat ya kerumunannya. Kamunya hilang. Jadi itu namanya automation conformity. Kamu manut saja dengan lingkunganmu. Orang mengidentifikasimu tidak sebagai dirimu tapi sebagai identitas kerumunanmu. Itu kayak tadi ya. Ketika rootedness tadi kamu, oh saya ini pro sana Pak. Saya ini orang yang grup sana Pak. Saya ini, itu identitasmu, identitas kerumunan. Bukan identitas individual. Jadi lari dari kebebasan di yang ketiga ini kamu aman, tapi identitasmu hilang, kehilangan diri sendiri. Jadi tiga hal ini, automation conformity, destruksi, otoritarian, ini cara manusia melarikan diri dari kebebasan. Katanya siapa orang merindukan kebebasan. Dalam kenyataannya banyak orang justru lari dari kebebasan. Karena memang resikonya kebebasan itu kesepian. Kamu jadi orang yang sendirian. Cuma orang unik itu ya orang yang diingat. Orang yang bikin terobosan-terobosan, orang yang original, itu kan yang dikenal oleh masyarakat.
yang ditulis oleh sejarah. Sejarah tidak nulis kerumunan kan kalau tentang cerita-cerita orang, tapi nulis tentang tokoh-tokoh. Tokoh ini selalu orang yang original. Nah, dan ini tidak banyak. Tidak banyak. Maka kalau kalian ingin jadi sesuatu yang dicatat oleh sejarah, jangan lari dari kebebasan. Jadikan dirimu unik. Nah, itu maunya Fromm. Terus dari mana sih orang sehingga terbangun mental lari dari kebebasan tadi? Awalnya katanya Erich Fromm dari kondisi keluarga. Ada keluarga simbiotik, ada keluarga cuek, dan ada keluarga ideal. Dua yang pertama itu menghalangi orang eksis bebas jadi dirinya. Yang terakhir, yang ideal, itulah sebenarnya keluarga yang baik. Keluarga simbiotik itu keluarga yang tidak setara, tapi keluarga yang saling menguasai. Misalnya orang tua yang terlalu dominan, sehingga anak harus manut apa saja keinginan orang tua. Atau sebaliknya, anaknya terlalu dominan, orang tuanya hanya jadi pelayannya. Pokoknya anaknya mau apa saja harus. Nanti mungkin orang tuanya merasa, wah saya ini orang kecil, orang desa, tidak ngerti apa-apa, anakku kuliah sudah sampai S2. Jadi begitu pulang, kamu minta macam-macam, dikte macam-macam, bapakmu harus manut saja, itu juga tidak sehat. Namanya keluarga simbiotik, atau orang tua yang maksa anaknya harus begini, harus begitu. Itu namanya keluarga simbiotik, saling menguasai. Ini melahirkan mental-mental yang tidak sehat. Oke, yang menguasai biasanya lupa batasnya, yang dikuasai biasanya kehilangan inisiatif. Dia tidak akan original. Yang kedua, keluarga cuek, keluarga tidak peduli. Tidak peduli itu ada dua jenis. Yang pertama keluarga dingin, istilahnya memang begitu. Bukan keluarga yang ada AC-nya ya. Keluarga dingin itu keluarga yang orang tuanya sangat kaku dalam mengatur anaknya. Kehidupan anaknya, perasaan anaknya dicuekin. Kalau anaknya salah, dihukum dengan darah dingin. Berarti apa dihukum? Tidak mempedulikan perasaan. Itu namanya keluarga dingin. Terserah anakku sumpek kah, sedih kah, pokoknya harus manut aku. Itu namanya keluarga dingin. Kebalikannya keluarga dingin, katanya Erich Fromm, keluarga modern. Keluarga modern itu anak-anaknya dicuekin mau apa saja boleh. Wah, anakku kan tidak harus tak atur, jadi dia bebas mandiri, silahkan mau apa saja boleh. Jadi akhirnya anaknya mau apa saja, tidak peduli orang tuanya, yang penting dipenuhi kebutuhannya. Akhirnya anak-anak ini nyari nilai-nilai hidup sendiri dari temannya, dari orang lain, dari media massa. Ini biasanya cirinya keluarga modern. Termasuk tidak peduli juga. Kalau yang pertama tidak peduli perasaan, tidak peduli minat bakat anaknya. Kalau yang kedua tidak peduli sama sekali dengan apapun. Biarkan anaknya nyari hidup sendiri. Tidak dituntun sama sekali. Dua-duanya sama-sama cuek. Jenis pertama, jenis kedua bukan keluarga ideal untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas dan eksis. Yang bagus itu keluarga ideal jenis ketiga. Orang tua bertanggung jawab mendidik anaknya, memberdayakan anaknya,
membebaskan anaknya tapi juga melatih anaknya bertanggung jawab terhadap hidupnya. Orang tua nuntun tapi tidak memvonis, tidak mengatur, tidak memaksa. Ngasih pendidikan, memberikan nilai-nilai tapi juga tidak memaksakan, tidak otoriter ngatur masa depan anaknya. Yang penting anaknya dibekali, diberdayakan, bisa berpikir benar dan bertanggung jawab pada hidupnya. Nah, ini keluarga ideal. Ya sekali-sekali diskusi, ndak apa-apa. Sekali-sekali harus dikasih tahu, wong anak-anak itu juga namanya anak-anak. Ngertinya sejangkau wawasannya. Orang tua pasti jauh lebih luas. Kalian juga sama bapakmu juga ndak boleh underestimate. Kamu ndak boleh merasa, saya sudah ngaji filsafat sekian ratus misalnya. Kamu ngaji kan cuma mendengarkan, kamu ilmu kan cuma ilmu buku. Kalau bapakmu sudah ngalami langsung, wawasannya jauh lebih luas. Jadi kebijaksanaannya, kalau pakai bahasa filsafat itu kebijaksanaan yang praktis mereka tahu. Sementara kebijaksanaanmu kan masih kebijaksanaan kontemplatif, level akal. Maka bukan berarti kamu salah, tapi imbang dialog. Jangan menang-menangan, jangan mentang-mentang. Itu keluarga yang bisa seimbang, ini namanya keluarga ideal. Tidak terlalu mencampuri, tapi juga tidak cuek. Tidak saling menguasai, tapi saling membantu mewujudkan ideal-ideal bersama. Nah, itu sarannya Erich Fromm tentang kondisi keluarga.